Boleh nggak? Nggak boleh. Bisa, bisa. Ya, jadi Ibu bisa panggil Ibu bisa, ya. Jadi Ibu dari Universitas Islam Negeri Al-Mu'min Makassar, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, karena hari ini kan pelajaran IPA kan? Ya. Ibu yang masuk pada materi biologi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya mana? Kamu? Ya, mohon ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa bersama sebelum kita mulai belajar. Persiapan berdoa, berdoa mulai. Satu kelas berapa orang? 32. Hadir semua ada yang tidak masuk berapa orang? 3. Tiga orang yang tidak masuk ya? Ya. Langsung saja ya adik-adik sekalian, kita mulai satu materi tentang sistem pernafasan. Kan kemarin kita sudah mengetahui pengertian dan fungsi dari organ sistem pernafasan ya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses dan mekanisme dari sistem pernafasan itu. Sebelumnya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ialah siswa mampu menjelaskan bagaimana proses pernafasan manusia. Jadi mekanisme pernapasan itu ada dua. Ada inspirasi saat kita menghirup napas, dan ada juga nanti ekspirasi saat kita menghembuskan napas. Nah, ini yang pertama itu ada inspirasi. Nah, saat kita menarik napas, otot di bagian bawah dada atau diafragma itu akan menekan ke bawah. Nanti ada gambar yang Mas lihat. Nah, dan tulang rusuk ini terangkat sehingga ruang di dalam dada menjadi lebih luas. Jadi ini perumpamannya seperti balon yang diisi udara. Jadi kalau mau bernapas otomatis dia kan membesar, ya? Udara kan terisi. Nah, kemudian akibatnya paru-paru mengembang dan udara dari luar otomatis masuk lewat hidung atau mulut hingga sampai ke paru-paru. Nah, udara yang masuk ini akan membawa oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, setelah oksigen masuk ke paru-paru, maka oksigen ini akan diserap oleh darah dan dibawa ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi. Kemudian
diafragma yang tadinya menegak akan menjadi rileks atau kembali ke posisinya semula dan naik kembali ke atas. Nah, sedangkan tulang rusuk yang tadi turun, dia akan kembali ke posisi semula. Hal ini membuat ruang di dalam dada mengecil. Kan awalnya berisi udara kan, jadi pas udah mau menghembuskan nafas dia akan mengecil, balonnya akan mengecil sehingga paru-paru itu menempis. Nah, karena paru-paru mengecil, udara yang ada di dalamnya terdorong keluar lewat hidung atau mulut, membawa gas seperti karbon dioksida yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kita bisa melihat, jadi ada yang bisa tidak satu orang, kan tadi udah beberapa penjelasannya, mulai dari hidung kan, pertemuan pekan lalu udah dijelaskan kan, maksudnya ada nggak yang bisa satu orang menjelaskan bagaimana sih mekanisme pernapasan mulai dari hidung hingga kita menghembuskan nafas atau karbon dioksida? Ada nggak? Kan maksudnya mulai dari hidung, jadi kemarin pekan lalu kan udah dijelaskan beberapa organ-organnya. Ada yang masih ingat? Ya, masih. Ya, siapa yang mau angkat tangan? Nanti di akhir akan ada penghargaan bagi yang Tidak sama. Ada yang bisa, kalau ada yang bisa jelaskan lagi mulai dari awal prosesnya. Bisa. Dari pertama udara masuk melalui hidung atau mulut. Habis itu udara melalui faring, masuk melalui faring, tenggorokan, dari hidung, faring, tenggorokan, terus paru-paru, bronkus, keempat, bronkus, alveolus, terus disalurkan ke seluruh tubuh. Sekarang kita akan lanjut melihat bagaimana sih proses pernapasan dari video ya. Supaya sebentar kita akan membagi beberapa kelompok. Silahkan disimak video pelajarannya. Selamat datang Makoksi di saluran pernapasan. Memulai propagasi turun perjalanan Makoksi menuju paru-paru. Sekarang Makoksi akan tidak menghitung yang paling depan ya Pak. Oh, itu apaan?
lagi Bang. Sekarang kita ada di ruang hidup Bang. Sama Bang, ada bulu juga. Namanya Silvia, cuma lebih halus. Ini fungsinya memfilter partikel yang lebih kecil yang gak tertangkap sama bulu hidup yang sebelumnya Bang. Di sini tempatnya udara diangetin, dilembabin, sama disaring sebelum ke paru-paru. Diangetin? Lu pikir sayur apa diangetin? Masa doang Bang, biar gampang diingat. Selalu ah. Ya udah Bang, kita lanjut lagi. Kita naik lift aja Bang, biar cepat. Sekarang kita udah sampai Paring. Di Paring ini ada perjalanan Bang. Yang satu kemana ya? Yang satu bakalan lanjut ke saluran pencernaan. Karena paru-paru, kita mah lanjut aja naik lift menuju paru-paru Bang. Sekarang kita ada di laring atau bisa disebut kotak suara. Wih, kotak suara. Kayak minum air di kotak suara. Iya Bang, bedanya kalau ini bisa menghasilkan, kalau itu menampung suara. Laring atau menjadi suara Bang. Oh gitu. Kalau itu yang saya tahu buat apaan, Bang? Itu epiglotis, jadi waktu ke saluran pernapasan. Oke, lagi ya Bang. Nah, sekarang kita ada di batang tenggorokan Bang, aka trakea. Wih, banyak cincinnya ya, Bang. Cuma kayak becek-becek gitu, Bang. Itu bukan sembarang cincin Bang, itu tulang rawan. Kenapa kelihatan becek? Karena dilapisi suatu lendir Bang. Di dalamnya ada juga silia, bulu halus yang kayak birokah hidup kita. Kalau suatu lendir udah numpuk kotoran, nanti silia bakalan baju dorong lendir pasti bos batuk Bang. Ya lendir bisa dikeluarin. Oh, tahap, Bang. Nah iya benar Bang, kita lanjut lebih dalam lagi Bang. Sekarang kita ada di bronkus Bang, udah ada ke paru-paru. Di sini jalannya cabang dua Bang, yang satu ke paru-paru kanan, yang satu ke paru-paru kiri. Oh, jadi nanti udara yang masuk bakal kebagi dua ya, Bang? Satu ke kanan, satu ke kiri. Benar, pintar juga sih Abang. Sebelum kita masuk ke paru-parunya, gua jelasin dikit ya Bang tentang paru-paru. Boleh, boleh, Bang. Paru-paru kan ada dua Bang, kanan sama kiri. Nah, yang kanan itu secara volume lebih besar daripada paru-paru kiri. Tapi kalau dari segi panjang, dia ini lebih ceper dari paru-paru kiri. Kok bisa gitu, Bang? Soalnya di bawah paru-paru kanan harus ada ruang untuk nyimpen hati Bang. Hati yang terbuka, Bang. Ada. Nanya agak intelek dikit kenapa Bang? Iya, maaf. Serius amat tuh jadi makhluk. Lanjut lagi kan nih. Iya, lanjut, Bang. Terus Bang, kalau di paru-paru kiri ada lekukan Bang. Di situ tempat jantung umpet Bang. Apa deh, Bang? Lagi main petak umpet. Mana gua tahu diciptain udah kayak gitu. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronkiolus Bang. Di ujung bronkiolus ada mirip buah anggur Bang. Itu yang namanya alveolus. Sebelum kita ke alveolus, kita lewat bronkiolus dulu. Bentar, Bang. Gua perhatiin, kok kayak pohon ya, Bang? Bener Bang, anggap aja ini pohon Bang. Trakea di batang besarnya, bronkus dari batang yang bercabang, bronkiolus ranting-ranting kecilnya Bang. Terus ada buah anggurnya Bang. Oh, paham. Di Averus kayak ada akar yang nempel gitu ya, Bang? Itu pembuluh darah kecil takbiler Bang. Ntar gua jelasin dalam alveolus ya Bang. Kita langsung aja ke alveolus sekarang. Kita sekarang udah ada di dalam alveolus Bang. Siapa tuh, Bang? Gua masuk dia keluar aja. Kayak mencik gitu sama gua. Itu tadi namanya karbon dioksida Bang. Bukan benci dia. Memang di sini tempat kalian tuh berposisi. Bang oksi masuk, karbon dioksida keluar. Dia keluar lewat saluran yang tadi kita lewatin Bang. Oh, gitu. Gua kira benci sama gua. Nah, akar yang tadi abang tanya pas di luar, gua jelasin sekarang ya. Yang biru namanya arteria pulmonar. Dia membawa darah yang miskin oksigen Bang. Karbon dioksida tadi keluar dari situ, terus masuk ke alveolus. Berarti gua gak bisa lewat situ dong. Agak bisa Bang. Kalau kita nanti lewat yang merah Bang, namanya venopulmonar. Itu yang bawa darah kayak oksigen. Oh, yuk Bang, belajar ke sana. Nah, kita tunggu di sini aja. Ntar ada transhemoglobin Bang. Apa itu, Bang? Itu nanti yang bakal
Udah datang tuh bang, gue cuma bisa antar sampai sini ya bang. Oke, makasih. Bang, bayar korannya. Kalau aku bisa dapat gratis, masih bisa bayar aja. 2.000 aja nggak apa-apa. Mau kan bang, kali ngeliatin doang bang. Iya, iya. Gua harganya usaha 4.000-an. Temannya sudah mau tampil yang kelompok 3 ya. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baru kanan. Halo teman-teman, jadi kita di sini akan menjelaskan bagaimana sistem pernapasan berfungsi. Jadi sistem pernapasan di sini adalah organ-organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi organ pertama yang menjadi Terus bronkiolus. oksigen ialah hidung. Hidung berfungsi sebagai jalan masuk Alveolus. Alveolus. di dalam hidung ada rambut hidung yang menjadi Oksigen bergerak ke alveolus untuk menyalurkan alveolus. Dan kami dalam seperti halnya dengan kisah kita Trakea atau sering disebut lorong adalah jalur keluar masuknya udara. Bronkus yang berfungsi sebagai dua jalur yang menghubungkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi mungkin hari ini cukup sekian pembelajaran kita.